Halo, perkenalkan nama saya Made Natalia Putri dengan NIM 21156540001, nomor absen 1 dari kelas 3C AKP. Nah, di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat SPT di bulan Desember sampai dengan menyimpan CSV. Nah, untuk masuk ke langkah-langkahnya, ada baiknya kita untuk menyiapkan aplikasi ISPT dan file Excel yang berisi data-data dari masing-masing pegawai. Jika sudah siap, maka kita akan langsung ke tutorialnya. Selamat menonton. Yang pertama, buka aplikasi ISPT. Selanjutnya akan muncul pop-up untuk memilih database. Nah, klik ganti folder untuk mencari folder tempat database berada. Selanjutnya, jika sudah, klik pilih DB untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya akan ada pop-up login database. Nah, di sana kalian tinggal login dengan password 123, lalu klik login dan akan ada pop-up login berhasil dilakukan. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan tiba di halaman depan ISPT. Nah, langkah berikutnya adalah membuat SPT. Pada halaman depan ini terdapat beberapa menu di bagian atas kiri. Nah, untuk membuat SPT kita perlu mengklik pilih SPT, kemudian buat SPT baru. Selanjutnya akan muncul pop-up untuk membuat SPT baru. Nah, pada pop-up ini kita tinggal memasukkan bulan dan tahun SPT yang akan dibuat. Nah, jika sudah, selanjutnya tinggal mengklik buat SPT. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan membuka SPT yang telah kita buat tadi. Caranya dengan mengklik pilih SPT, kemudian klik buka SPT. Selanjutnya akan muncul pop-up yang berisi daftar SPT yang pernah dibuat. Nah, karena kita ingin mengisi SPT bulan Desember, maka kita akan pilih SPT bulan Desember, klik, lalu klik buka SPT. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke halaman utama ISPT. Nah, selanjutnya kita akan mengisi SPT. Nah, untuk mengisi SPT, kita akan mengklik menu isi SPT yang berada di kiri atas pada halaman utama. Selanjutnya, klik daftar bukti potong. Nah, selanjutnya akan muncul beberapa pilihan. Nah, di sini kita pilih A1. Maka setelahnya akan muncul pop-up daftar bukti potong A1. Nah, pada pop-up ini kita akan menginput data-data dari masing-masing pegawai. Nah, untuk menginput data-data pada pegawai, kita akan mengklik tombol baru yang terletak pada bawah kanan dari pop-up ini. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke pop-up input bukti potong A1. Nah, di sini kita tinggal memasukkan semua data-data dari masing-masing pegawai sesuai dengan file Excel yang sudah kita punya sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan menginput data dari penerima penghasilan yang dipotong. Nah, pada bagian ini kita akan mengisi nomor NPWP, nomor NIK atau password, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan jabatan dari pegawai tersebut. Nah, jika sudah selesai menginput semua data yang diminta, kita akan berpindah ke bagian berikutnya, yakni rincian penghasilan. Nah, pada bagian ini kita akan menginput rincian penghasilan dari masing-masing pegawai sesuai dengan file Excel tahunan yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, sekedar informasi, untuk kolom yang berwarna biru akan terisi dengan sendirinya secara otomatis oleh aplikasi ISPT. Nah, jika sudah selesai menginput semua rincian penghasilan, jangan lupa untuk mengeceknya sekali lagi untuk menghindari adanya kesalahan. Nah, selanjutnya jika data yang dimasukkan sudah benar, maka Anda bisa mengklik simpan. Nah, setelah mengklik simpan akan muncul pop-up untuk mengkonfirmasi apakah Anda ingin menambahkan
data dari pegawai baru atau tidak. Jika iya, klik yes. Nah, selanjutnya Anda tinggal mengulang tahap yang tadi ke seluruh pegawai hingga pegawai yang terakhir. Nah, jika sudah selesai menginput data dari pegawai yang terakhir, maka kita akan klik simpan. Nah, selanjutnya pada pop-up konfirmasi, kita akan mengklik no untuk kembali ke pop-up daftar bukti potong A1. Nah, jika tadi kita sudah selesai menginput semua data dari masing-masing pegawai, maka pada daftar bukti potong akan terlihat data-data atau nama list dari pegawai-pegawai yang sudah kita input tadi. Nah, jika sudah, kita akan klik silang, lalu kita akan kembali ke halaman depan aplikasi ISPT. Nah, langkah berikutnya kita akan menginput data dari satu masa pajak. Nah, untuk menginput data dari satu masa pajak ini, kita perlu mengklik menu isi SPT yang ada di pojok kiri atas. Nah, selanjutnya pilih daftar pemotongan pajak. Nah, selanjutnya akan muncul pilihan satu masa pajak dan 1 tahun pajak. Di sini kita akan mengisi satu masa pajak. Jadi klik satu masa pajak. Nah, selanjutnya akan muncul pop-up daftar pemotongan pajak bulanan. Nah, di sini kita akan menginput data dari masing-masing pegawai dengan cara mengklik tambah yang ada di bagian bawah kanan dari pop-up ini. Nah, selanjutnya kita tinggal menginput data pegawai yang diminta sesuai dengan file Excel yang kita punya. Nah, data-data yang diminta antara lain adalah NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong. Nah, sebelum mengklik simpan, jangan lupa untuk mengecek data dari masing-masing pegawai agar tidak terjadi kesalahan. Jika sudah yakin, silahkan klik simpan. Nah, setelahnya akan muncul pop-up konfirmasi sama seperti di daftar bukti potong A1 tadi. Jika ingin menambahkan data dari pegawai-pegawai yang lain, maka klik yes. Jika Anda sudah selesai mengisi semua data dari masing-masing pegawai, maka klik no. Nah, jika sudah menginput seluruh pegawai, maka kita harus melakukan pencocokan antara jumlah yang ada di pop-up ini dengan jumlah yang ada di file Excel yang kita miliki. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, saya sudah membuka file Excel yang saya miliki. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, total yang ada di file Excel yang saya miliki sama seperti total yang ada di pop-up pada aplikasi ISPT. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke halaman depan ISPT untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Tahap selanjutnya adalah mengisi SPT induk. Nah, caranya dengan mengklik isi SPT, kemudian pilih menu SPT induk. Nah, pada bagian ini kalian hanya perlu melihat hal-hal yang ada, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, yang terakhir pada bagian pernyataan dan tanda tangan pemotong, kalian hanya perlu menginput tanggal dan tempat. Selanjutnya klik simpan. Nah, jika sudah, kita akan kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yakni daftar SSP. Caranya dengan mengklik menu isi SPT, kemudian pilih daftar SSP. Nah, selanjutnya kita akan menginput SSP dengan cara mengklik tambah yang ada di bagian kanan bawah. Nah, selanjutnya tinggal menginput hal-hal yang diminta di pop-up ini. Nah, untuk jumlah PPh yang disetor, totalnya harus sama dengan jumlah PPh yang terutang. Nah, jika sudah, kemudian klik simpan. Nah, SSP ini bisa dicetak dengan cara mengklik pilih cetak, lalu akan muncul pop-up seperti ini. Ini adalah contoh dari surat SSP. Nah, jika sudah dicetak, bisa klik silang. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap terakhir, yakni pelaporan SPT. Nah, untuk pelaporan SPT, kita perlu mengklik menu CSV,
Nah, selanjutnya pilih pelaporan SPT. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Pada pop-up ini, kita hanya perlu memilih masa SPT yang akan dibuat CSV. Nah, selanjutnya klik buat file CSV. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pada pop-up ini kalian bisa memilih tempat atau folder yang akan digunakan untuk menyimpan file CSV. Nah, jika sudah, kita hanya perlu mengklik save, lalu file CSV akan berhasil disimpan. Nah, file CSV tadi adalah file yang akan digunakan untuk pelaporan SPT di web DJP. Nah, itu tadi video mengenai aplikasi iSPT, bagaimana membuat SPT, mengisi hingga membuat file CSV untuk pelaporan SPT nanti. Nah, sekian video tutorial yang bisa saya buat. Terima kasih.